kambing aneh nih? Hah? Kambing ente geser, angin yang ente jual. Aneh jual kambing, nggak jual angin. Tahu kagak? Balik pulangin. Hah? Siapa yang maling kambing Wah, aneh nih? keluar lo. Bener-bener ada mampusin itu yang maling. Balik! 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 Tamatlah riwayat kita, Ci. Daripada mati dikeroyok seperti 2 ekor cecurut begini, mendingan mati sebagai pendekar di tangan sebatang malaikat tempoh hari. Betul-betul sial. Semua gara-garaku. Lepaskan kedua pemuda ini. Kambing itu sudah kembali pada pemiliknya. Jangan ikut campur. Kau mau membela 2 maling ini? Aku tidak membela perbuatannya, tetapi nyawanya. Nyawa manusia lebih berharga dari ribuan ekor kambing, meskipun terbuat dari emas sekalipun. Orang-orang ini harus diberi pelajaran. Bisanya main kroyok saja. Dikiranya aku dicurut apa? Pokoknya yang namanya maling harus dilibas habis. Berikut pembelanya. Siapapun yang bikin onar di pasar ini, habisi semuanya. Sikat! Hei, tunggu dulu. Enak saja menuduh orang maling. Temanku ini hanya mengambil tali. Ujung tali itu ada kambing. Nah, si kambing itu justru yang malah mengikuti kami. Betul, betul itu. Makanya, mana ulah sok gagabah. Hei, lihat! Coba lihat nih. Kambing aneh jadi ayan. Lantaran kaget. Kambing ini aneh udah jual sama Mang Karta. Gagal gara-gara ulah kalian. Aneh jadi rugi. Tahu? Betul. Kalau begitu kalian harus ganti rugi. Ganti rugi? Ganti rugi apaan? Malah nantangin. Ayo ganti! Hentikan! Berapa harga kambing ini? Dia abangku, Barda Mandrawata. Alias si buta dari gua hantu. Tolong antarkan kambing ini ke tepi hutan larangan. Jangan mimpi terus. Kau kagak bakalan dapet dah. Astaga. Cantiknya selangit. Siang hari bolong ketemu bidadari. Udah, cepetan kita anterin ini kambing ke tempat yang dibilangnya tadi. Mana tahu saja hadiahnya gede.
sudah kuduga. Pasti mereka bukan manusia. Para dewi atau bidadari. Tidak ada apa-apa di sini. Cuma ada hutan dan semak belukar. Tuh, ada orang. Sebaiknya kita tanya. Ayo. Ayo. Hei anak muda, Apa ini hutan larangan namanya? jangan banyak bertanya. Ayo ikut aku. Dan jangan sekali-sekali berpaling atau menoleh ke belakang. Sekali lagi ku peringatkan. Jangan sekali-sekali berpaling atau menoleh ke belakang. Mengerti? Ayo. Ada apa lihat? Aneh ya.
Kampung apa ini, kek? Sudah aku bilang jangan terlalu banyak bertanya. Mari, ikut aku. Apa nggak ada laki-laki muda di desa ini? Kok cewek-ceweknya itu kelihatannya pada siwot banget? Ada apa, Pak? Jangan takut. Saya bukan hantu. Soalnya tadi ada 3 orang masuk hutan di sana. Lalu hilang. Pasti mereka bangsa demit. Apakah yang seorang kepalanya gundul? Yang satunya lagi badannya gemuk? Cocok. 2 orang pemuda mengikuti seorang kakek-kakek. Lalu, plus, hilang setelah melewati pohon tua itu. Hei, Jang! Jangan ke sana, angker! Kedua pemuda itu temanku. Saya khawatir mereka dalam bahaya. Baiklah, kalau kau takut, tunggu aku di sini ya. Tuan, Tuan sedang ditunggu Nyai Sumbi. Nyi Sumbi? Siapa Nyi Sumbi? Beliau penasehat Kanjeng Ratu. Kami diutus untuk menjemput Tuan. Silakan Tuan. Selamat datang di negeri kami. Mudah-mudahan Tuan tidak kecil hati atas sambutan kami ini. Sama sekali tidak. Kalau tidak salah, kita telah bertemu di pasar tadi, bukan? Kedua teman Tuan sudah agak lama menunggu. Mari.
Saya seolah-olah berada di suatu negeri dongeng. Mereka mengatakan negeri kami ini sebagai negeri di atas angin. Nama yang sebenarnya adalah Negeri Barayan. Barayan. Ya. Terasa asing di telingaku. Pada zaman seperti sekarang ini, masih ada sebuah kerajaan seperti pada masa silam. Kami adalah orang-orang yang menutup diri dari pengaruh dunia luar, yang sering membawa pengaruh tidak sehat bagi tata kehidupan rakyat. Sepertinya negeri ini hanya dihuni oleh kaum perempuan dan sejenisnya. Ternyata perasaan Tuan sangat peka. Untuk seekor kambing semacam itu, Nyai berani membayar sangat mahal. Apakah di negeri ini tidak terdapat ternak semacam itu? Orang-orang negeri ini tidak memakan barang yang bernyawa. Saya mulai mengerti sekarang. Jadi kami inilah yang sengaja diundang ke negeri ini. Lalu untuk apa? Kalian segera akan tahu. Asik. Nanti saya. Bang, Mami Bang, kita pesta sampai tua. Ya. Tempe lagi. Silakan Tuan tunggu. Merupakan suatu kehormatan bagi kerajaan kami atas kunjungan 3 orang pendekar yang gagah perkasa. Semoga apa yang ada di negeri ini tidak mengecewakan tuan-tuan. Harap yang mulia tidak terlalu sungkan. Kami siap membantu dengan segala kemampuan kami demi negeri ini, apabila dibutuhkan. Terima kasih atas niat baik tuan-tuan. Aku, Fitria, Ratu Negeri Barayan ini, atas nama rakyat, sangat berterima kasih atas kedatangan tuan-tuan. Kita masih punya banyak waktu. Sebaiknya tuan-tuan beristirahat lebih dahulu. Silahkan. Mari Tuan. Bagus. Enak. Makasih. Makasih. Udah. Ayo yuk Bang. Wah, gagah benar. Boleh tahu dong namanya? Jangan, nanti Nyusubi marah. Nyusubinya nggak ada. Ayo dong. Jangan. Ayo dong. Jangan. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Tahu dong namanya. Ayo dong.
Aji, jaga sopan santunmu. Ingat, kita di sini adalah tamu. Payah, jadi prajurit kok begini. Negeri apaan sih ini? Inilah asiknya. Semuanya serba nikmat. Makanan dan minuman yang tak terdapat dimanapun. Termasuk bidadari ini. Iya kan? Seperti dalam dongeng 1001 malam saja. Semuanya serba asing dan aneh. Sebaiknya jangan terlalu lengah. Terutama makanan dan minuman. Karung bolong ini mana bisa dicegah, Bang? Semuanya amblas ke perut buncitnya ini. Bangkong, udah kenyang molor. Kalian tentu lelah. Istirahatlah. Bila perlu sesuatu, tariklah genta kecil itu. Perlu ku beritahu, jika nanti malam kalian mendengar sesuatu, sebaiknya jangan alih peduli. Selamat malam. Malam. Bang, sebaiknya kita lekas pergi dari sini sebelum masuk perangkap. Aku merasa ada suatu peristiwa aneh yang sedang terjadi di negeri ini. Mungkin karena itulah kita diundang kemari. Oh, jadi pemunculannya Sumbi bukan hal yang kebetulan. Dan kambing itu hanya sebagai alasan saja. Tepat. Mereka sudah merencanakannya dengan matang. Mereka membutuhkan bantuan kita. Percuma aku dijuluki pendekar Aji Wulung kalau tidak sanggup menolong mereka. Terlalu tenang. Aku tidak suka keadaan seperti ini. Seperti keadaan menjelang badai. Ada sesuatu yang perlu kubantu. Kau orang asing.
Sebaiknya jangan mencampuri segala urusan yang ada di negeri ini. Pulanglah ke tempat asalmu sebelum segalanya terlambat. Sudah terlanjur. Langkahku tidak dapat surut lagi dari tanah negerimu ini. Tapi percayalah, aku tidak berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran. Siapa yang menganggap dirinya tidak benar? Semua pihak selalu ingin dianggap paling benar. Kebenaran yang sejati hanya ada pada yang di atas. Melalui dialah baru kita mengenal kebenaran itu. Siapa dia yang di atas? Aku tidak melihat siapa-siapa. Kau harus melihatnya melalui mata hatimu. Mata hati? Sinting, masa hati punya mata? Tunggu dulu, Nona. Siapa kau sebenarnya? Keadaan negeri ini memaksa orang untuk tidak mempercayai apa dan siapapun. Sudahlah, jangan ganggu aku. Kau seorang gadis yang jujur. Katakanlah, apa yang dapat kulakukan untukmu? Suara ini yang menyertainya dia tadi. Aku harus mengembalikan kepadanya. Siapa mereka? Bayangan hitam. Komplotan Algojo yang kejam dan berdarah dingin. Dari kelompok mana mereka? Mereka pengikut Sang Yang Balewa. Siapa Sang Yang Balewa itu? Dia seekor iblis yang selalu menuntut korbannya seorang pejaka pada setiap bulan purnama. Pantaslah negeri ini langka laki-laki. Sudah berapa lama hal itu berlangsung? Sejak aku belum lahir, ketiga kakakku pun telah menjadi korbannya. Siapa dia sebenarnya? Di mana tempat tinggalnya? Tidak pernah ada yang tahu. Begitu juga dengan kemunculan dan kepergiannya. Dia seperti angin, bisa muncul di mana saja. Ini punyamu. Simpan saja. Kau sengaja menjatuhkannya? Agar kau tidak bisa melacak jejakku. Siapa namamu?
Namaku Barda. Barda Mandrawata. Sebut saja Barda. Namaku Triana. Bapakku seorang tabib satu-satunya di negeri Barayan ini. Kenapa kau malam-malam masuk ke istana? Ingin melihat si buta dari gua hantu. Seperti apa sih? Ternyata lumayan juga. Tidak beda jauh seperti yang diceritakan bapakku. Negeri yang luar biasa. Orang-orang yang serba tahu. Tapi mereka sendiri sulit untuk diketahui. Persis hantu. Hantu? Hantu tidak punya darah dan daging seperti kami. Kami bukan makhluk halus, bukan? Halus dan lembut sekali. Sudah hampir fajar. Kembalilah ke istana. Fajar. Rasanya malam pun belum larut. Mana mungkin? Segala kemungkinan bisa terjadi di negeri ini. Satu hal, jangan kau sentuh makanan dan minuman di istana. Apa sebabnya? Jauhkanlah semua makanan itu, jika kau ingin tetap seperti apa adanya kau sekarang. Maksudmu? Seorang laki-laki jantan. Jadi, makanan dan minuman itu penyebabnya. Aduh, aku mimpi serem. Amit-amit. Masa aku dirayu sama kakek-kakek jompo? Sebel. Heh, kode bunting. Apa-apaan sih lo? Kok ngomong ngerumpi gitu sih? Mudah-mudahan kalian bisa tidur nyenyak tadi malam. Jangan sentuh makanan itu. Lah, emangnya kenapa sih? Kan nggak baik, Bang, menampik rezeki. Juga kebaikan tuan rumah. Barangkali makanannya tidak enak. Biar aku suruh juru masak istana membuatkan makanan kesenangan tuan-tuan. Tak usah. Makanan ini pun sudah lebih dari cukup membangkitkan seleraku. Ci, ambilin dong. Wabah penyakit menular sedang menjangkiti seluruh negeri ini. Penyakit menular? Penyakit apa? Penyakit yang disebar oleh Sang Hyang Balewa.
kalian adalah tamu-tamu kehormatan kami. Bukan berarti kalian boleh seenaknya saja menghina sesepuh kami. Tariklah kata-katamu tadi sebelum kalian menyesal. Maaf, rupanya dia merupakan tokoh yang sangat dihormati di negeri ini. Menyebut namanya saja, kalian tidak layak. Oh, begitu keramatnya tokoh itu bagi rakyat di negeri ini. Kini tuan-tuan sudah mengetahuinya. Mudah-mudahan tata krama antara kita tetap terjaga. Baik, kami akan selalu mengingatnya. Terima kasih. Sebentar lagi tuan-tuan diminta hadir di Balairum untuk bercengkrama dengan Kanjeng Ratu. Dengan perut keroncongan, kayaknya kurang begitu ngantuk. Dayang, ambilkan makanan lagi untuk tuan-tuan ini. Tolong berikan buah-buahan saja. Bang, ada apa dengan makanan ini? Apa kalian tidak merasakan ada suatu perubahan setelah makan dan minum apa yang telah disajikan di sini? Maksud abang, makanan atau minuman yang menyebabkan obat berubah menjadi keperempuan-perempuanan begini? Iya. Terima kasih. Ji, tolong ambilin dong. Nih. Setelah makan buah-buahan ini, jangan-jangan kita berubah lagi. Jadi bangsa codot. Buah ini rasanya kok aneh ya? Tidak seperti biasanya. Iya ya. Barangkali tumbuh di tanah yang berbeda, Ji. Maksudmu, negeri ini bukan berada di dunia kita? Untuk tujuan itulah tuan-tuan kami undang. Saya dapat mengerti. Apabila semua pria di negeri ini telah kehilangan sifat kejantanannya, ini merupakan bencana besar bagi negeri ini. Sulit dibayangkan bila negeri ini diserang oleh musuh. Lebih menyedihkan lagi, siapakah yang akan mewarisi negeri ini? Sebab kaum lelakinya sudah tidak dapat lagi membuai keturunan. Ya, kami sangat merindukan suara tangis bayi. Kanak-kanak kini merupakan sesuatu yang langka di negeri kami. Rakyat kami sedang menuju kepunahannya. Sungguh mengerikan. Mungkin ada pihak tertentu yang menghendaki hal itu terjadi. Itu sudah lama kami duga. Tapi kami tidak dapat bertindak tanpa bukti. Kini langkah yang terpenting, cegahlah. Jangan sampai bencana kepunahan menerpa seluruh negeri Barayan ini. Negeri ini memiliki seorang sesepuh yang sangat dipuja, bahkan sangat dikeramatkan. Kenapa tidak mohon pertolongan pada beliau? Beliau merupakan tokoh suci yang tidak mau lagi mencampuri masalah duniawi. Lalu bagaimana dengan korban seorang perjaka setiap bulan purnama yang selalu dituntutnya itu? Acara korban tersebut masih tetap berlangsung dan agaknya tak seorang pun berani mencegahnya, bukan? Hah? Pantas di negeri ini tidak ada perjakanya. Untuk tujuan apa pengorbanan itu? Kejam dan tidak berperi kemanusiaan.
Hal itu tidak boleh dibiarkan. Dosa besar. Perlu tuan-tuan ketahui, Sang Yang Balewa sesungguhnya bukan seperti kita. Dia makhluk suci yang tak dapat dijamah, bahkan tak setiap orang dapat melihat wujudnya. Tuan-tuan mengerti bukan? Saya yakin. Dia manusia biasa yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kami bukan manusia biasa seperti tuan-tuan. Dunia kita berbeda. Maksud Nyai, negeri ini dihuni oleh makhluk-makhluk dari alam gaib, begitu? Apakah menurut penglihatan Tuan, kami semua ini seperti apa yang Tuan katakan itu? Yang pasti, negeri ini merupakan negeri impian setiap laki-laki.
Irama serulingmu tadi seakan-akan sanggup menghidupkan kembali bunga-bunga yang sudah layu di hutan ini. Tapi hati yang luka semakin terasa perih. Kau sedang patah hati? Patah hati? Kenal pun belum. Apa itu cinta? Aku dapat mengerti. Tetapi irama serulingmu tadi seakan-akan ungkapan hati yang sedang mendambakan kehadiran seorang kekasih yang sangat kau rindukan, bukan? Perasaanmu terlalu peka, sehingga hembusan angin sudah kau sangka badai. Sudah jangan membicarakan sesuatu yang tidak ku mengerti. Lagi pula, mana ada pemuda yang kurindukan di negeri ini? Mimpi. Kau sudah menjawabnya. Tak perlu merasa malu. Itu sudah merupakan kodrat alami. Setiap makhluk senantiasa mendambakan kehadiran lawan jenisnya sebagai pasangan. Kau pernah mengatakan ayahmu seorang tabib. Boleh aku bertemu dengannya? Tapi beliau bukan tabib asmara. Ternyata selain pandai main seruling, kau pun pandai melucu. Mudah-mudahan kau tidak akan menyangka aku akan melamarmu pada beliau. Kalau soal itu pasti ditolak. Aku jadi teringat peringatan Bang Barda untuk tidak menyentuh makanan dan minuman yang disajikan para dayang. Kekhawatiran yang terlalu berlebihan bikin perutku ini keroncongan terus. Di otakmu cuma ada makanan melulu. Apakah kau nggak ngeh? Sifatmu telah berubah menjadi keperempuan-perempuanan. Akibat terlalu rakus melahap semua makanan dan minuman itu. Aku kan memang dari sananya begini. Apanya yang aneh sih? Aku kan sama seperti kamu. Ya kan, Say? Pasti ada yang tidak beres dengan air ini. Mereka sudah turun-temurun minum air sungai ini. Nggak ada yang mutaber. Kita ke sana. Mungkin ada sumber mata airnya. Hati-hati, Ji. Tempat itu kan masih asing bagi kita. Paling-paling ketemu jurik berkepala 3. Gih, bikin merinding bulu ketiak gue aja. Sialan. Apa-apaan sih? Kenapa kamu jadi penakut sekarang? Kayak badanmu kemungilan saja. Bikin malu nama perguruan saja. Salah lagi. Pasti dari dalam gua ini. Ji, Aji.
Apa kamu mau cari mampus? Percuma aku dijuluki pendekar aji mumpung. Kalau ke dalam gua ini saja aku takut, lututku gemetar. Kalau kamu takut tunggu saja di luar. Kali-kali nasibmu mujur, ketemu dengan juri penunggu kolam. Ji, aku takut. Bukankah Bapak yang menjemput kami di pinggir hutan? Sudah kuperingatkan. Jangan sok mau tahu dalam segala urusan di negeri ini. Kini sudah terlambat. Apa yang Bapak lakukan di sini? Kepalamu itu memang keras. Gundul bergajul. Sok mau tahu urusan orang. Terima kasih atas pujian Bapak. Ramuan apa ini? Hei anak muda, kau rupanya sedang menggali kuburanmu sendiri. Cepat keluar sebelum terlambat. Ya ampun, ramuan bau pengak ini disalurkan melalui pipa bambu ke kolam di luar sana. Lalu dialirkan bersama air sungai ke rumah-rumah penduduk. Rasain, mencret-mencret mereka. Ramuan apaan sih nih, Pak? Yang jelas ini bukan obat mujarab untuk memulihkan kejantanan kaum lelaki di negeri ini, kan? Malah sebaliknya. Ngaku saja, Pak. Dosanya lebih ringan. Kau memang banyak mulut. Keinginan kaum itu akan menjadi bencana bagi dirimu. Aku senang pemuda semacam kau. Kalau saja ada beberapa orang pemuda semacam kau di negeri ini, pasti keadaannya tidak seperti sekarang. Tentu saja. Semua pemuda harapan pemudi. Bangsa itu sudah dibikin loyo oleh ramuan-ramuan yang bau pengak ini. Maafin aja deh.
pendekar si Aji Wulung kagak bakalan keder ditakut-takutin pakai segala setan-setanan gituan. Kalaupun mati, masih merasa bangga karena dapat menumpas perbuatan jahat kalian. Hah? Bangkit, bangkit, bangkit pemuda-pemudi Barayan. Asik. Sudah kukatakan, cepat keluar dari sini. Sekarang sudah terlambat. Tidak pernah ada yang bisa keluar hidup-hidup dari gua ini. Setan-setan hitam ini akan kujadikan penghuni abadi di gua siluman ini. Lihat saja. Bang, tolongin bang! Hei, berhenti! Lepaskan saudaraku itu. Kau bisa bicara, bukan? Besok malam, tepat pada waktu bulan purnama, pemuda itu pasti akan menjadi korbannya. Ayah. Bang, kita harus kejar iblis itu sampai ke sarangnya untuk menolong si Obed. Hah? Astaga! Perempuan! Heh, aku tidak peduli perempuan atau kuntilanak. Pokoknya kasih tahu, di mana sarangnya si iblis tadi? Hah? Ayo ngaku, di mana? Ayo, ngaku! Sepertinya aku pernah melihat wajahmu. Kepatuhan yang luar biasa. Tapi bodoh. Bang, mereka adalah dayang-dayang yang melayani kita di istana. Kini mulai jelas. Komplotan itu berada di dalam istana. Tapi siapa sang yang balewa itu? Tak seorang pun tahu.
ia muncul atau lenyap tanpa meninggalkan jejak. Para penduduk menyebutnya dan memujanya sebagai seorang Garuhun. Tak seorang pun berani menentang setiap perintahnya. Para algojonya tak segan-segan menumpas setiap pembangkang. Cakep-cakep begini jadi algojo. Mending jadi doger, Neng. Setelah ketiga putraku hilang tanpa bekas, Sang Hyang Balewa pun mengancam hendak membunuh Triana, putriku satu-satunya itu. Maka dengan secara terpaksa, aku harus menuruti perintahnya untuk membuat ramuan penghilang kejantanan kaum pria di negeri ini. Apa tujuannya? Inilah yang kurang jelas bagiku. Bapak pun pasti sanggup membuat ramuan penangkalnya. Mari silakan diminum dulu. Jangan khawatir, dijamin halal. Silakan diminum. Mari. Mari. Pak, mereka tentu bisa dipulihkan lagi kan? Maksudmu? Lelaki yang pada melempem itu. Ya, akulah yang bertanggung jawab atas musibah ini. Jadi mereka masih punya harapan kan? Alhamdulillah. Saya percaya. Semua itu Bapak lakukan karena tidak ada pilihan lain. Begitupun adik ini. Yang penting sekarang kita harus menyelamatkan Obed lebih dahulu. Shh. Bismillah. Beberapa algojo, bayangan hitam. Ada berapa banyak pasukan algojonya? Cukup. Jangan dikejar. Mereka telah menghabisi nyawanya sendiri. Tidak ada istilah gagal buat tugas mereka. Aku mau ke sumber air dulu.
membuat ramuan penangkal. Hati-hati, Pak. Kita susul Bang Wardah. Ayo. Abang yakin iblis itu bersarang di tempat ini? Tidak. Kita cari Obed. Apa pasti dia disembunyikan di bukit ini? Seekor buaya selalu menyimpan mangsanya di dalam gedung. Hah? Iblis itu pun suka memangsa korbannya. Aduh, kasihan beeng nasib si Obed. Ayo. Iblis itu datang. Waspadalah. Kita harus segera menolong dia. Mari. Mereka pasti berada di sekitar tempat ini. Aku juga tidak mendengar gerakan apapun dari mereka. Aku sudah berkali-kali gagal melacak jejak iblis itu. Kasihan. Kau berjuang seorang diri. Pihak istana pun telah terpengaruh dan ikut patuh. Tidak heran jika kau menaruh curiga padaku. Bapakku yakin ketiga kakakku masih hidup di tangan Balewa. Karena itu dia mau menuruti perintahnya. Ayahmu tentu sudah berhasil membuat ramuan penangkal itu. Itulah yang membuatku khawatir. Hyang Balewa pasti tidak akan tinggal diam. Ayahmu pasti dalam bahaya. Ayo. Ya!
Mudah-mudahan ramuan ini dapat menyembuhkan kembali kejantanan kaum pria di negeri ini. Sekalipun membutuhkan waktu. Biar bagaimanapun tangguhnya suatu negara, tanpa generasi penerusnya, pasti akan runtuh juga. Nasib negeri ini tergantung di tangan mereka. Orang-orang tua seperti aku ini sudah seharusnya turun panggung. Kebijakan yang tua masih dibutuhkan. Pada zaman sekarang ini, yang namanya kebijakan itu sudah sangat langka. Yang tua lupa akan ketuaannya. Yang eling semakin rakus. Bahkan semakin pintar menyalahgunakan kesempatan. Kalau Bapak sendiri yang mengatakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya. Tapi masih ada jalan keluarnya sebelum negeri ini hancur. Ratu Fitria sudah kehilangan wibawanya. Sementara istana telah dikuasai oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan rakyat harus menerima nasib. Pernahkah ada yang mencoba untuk merubah keadaan ini? Siapakah yang sanggup melawan para Algojo itu? Sebelum titik api itu sempat membesar, segera ditumpas oleh pasukan bayangan hitam yang tak kenal ampun itu. Yang jelas, yang berkuasa di negeri ini adalah Yang Balewa, yang berangan-angan ingin mendirikan sebuah negara tanpa kaum laki-laki. Pasti ada sebab. Kenapa dia begitu membenci kaum pria? Itulah yang perlu ditelusuri. Keberhasilan Bapak membuat ramuan penangkal ini pasti akan membuatnya murka. Rasa bersalah jauh lebih sakit dari segala rasa apapun. Dan aku sudah siap menghadapi segala risiko. Bapak tidak seorang diri. Menumpas kejoliman adalah tugas dan kewajiban kita bersama. Besok malam bulan purnama, iblis itu pasti akan muncul untuk meminta korban. Masih adakah seorang jejaka di negeri ini? Atau giliran para kakek? Ataukah para banci itu? Shh. Mereka sudah datang. Sudah kuduga. Jangan biarkan mereka masuk dan merusak ramuan ini. Sadarlah kalian, Yang Balewa bukanlah makhluk sakti yang patut kalian sembah. Dia tidak lebih, cuma manusia biasa yang sesat dan gila. Mereka sudah dicekoki ramuan tertentu, sehingga membuat mereka berubah seperti boneka berjiwa. Irama sulingku sudah tidak punya pengaruh terhadap mereka. Kalau begitu, ayahmu mungkin dapat menolong.
Apa yang kau lakukan, Nyai? Bukankah mereka ini orang-orang yang balewa? Mereka harus ditumpas. Bukankah pihak istana sangat menghormati, bahkan mematuhi semua perintah yang balewa? Apa yang membuat Nyai merubah sikap? Karena kau berada di pihak kami. Apakah itu berguna? Semua perbuatan baik selalu berguna. Sia-sia saja. Mereka akan tetap jadi musuh rakyat. Jangan terlalu cepat menghukum. Mereka hanya sebagai alat. Semua tindakan apapun pasti ada sanksi hukumnya. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Termasuk Tabib Godong. Itulah nasib rakyat kecil. Seperti pelanduk di antara dua ekor gajah. Membingungkan. Di pihak mana sebenarnya dia berdiri? Dia seorang yang paling pandai membaca keadaan. Tidak percuma dia dipilih sebagai seorang penasehat sang ratu. Dasar ular berkepala dua. Orang yang berpendirian demikian itu biasanya bisa bertahan di segala zaman. Bangsa bunglon. Itulah bagian dari kehidupan. Rupanya mereka mulai sadar. Sumbi, ada apa Kanjeng Ratu? apakah kurban sudah tersedia? Itu tugas bendahara, dan itu harus tersedia. Apa kau perhatikan ada perubahan pada sifat kaum lelaki, juga para prajurit itu? Ya, mereka agaknya sudah kembali menjadi laki-laki. Kendati belum semuanya. Itu tentu hasil upaya pendekar si buta dari gua hantu, bukan? Ya.
Perut gunung berapi. Masuk saja, si buta dari Gua Ratu. Aku tahu kau pasti datang. Suatu siasat yang sangat cerdas. Benda itu kau jadikan alat penuntunmu ke tempat ini. Aku senang itu. Aku dapat merasakan gelegak dendammu terhadap kaum laki-laki demikian hebat. Kenapa? Kaummu ini tak pantas hidup. Semuanya sampah. Termasuk ayahmu. Ayahku? Dia adalah biarnya segala sampah. Aku menyesal telah dilahirkan dari benih seekor durjana seperti dia. Hewan saja.
masih bisa menghormati dan mengasihi bapaknya. Kau pantas menjadi penghuni abadi di neraka, Balewa. Kau pikir sedang berada di tempat apa, makhluk buta? Inilah neraka. Apakah kita sudah mati? Aduh, dosaku apa sih? Sampai disiksa begini. Aku nggak nyangka kita bisa masuk neraka, Ji. Disinilah kalian akan menetap untuk selamanya. Sebuah neraka ciptaanmu sendiri. Siapa yang menggali lubang, dialah yang akan terperosok ke dalamnya. Haji Obed, tolong bebaskan para tawanan itu. Hei, ayo! Kalian sudah bebas sekarang. Ayo pulang. Tunggu apa lagi? Ayo! Ayo, ayo! Ayo! Irama serulingmu tadi nyaris membetot seluruh sukmaku, Triana. Tergantung keadaan sukma masing-masing. Semakin berat beban pada sukma itu, maka irama seruling ini semakin besar pengaruhnya. Ilmu apakah itu? Seruling sukma. Ci, tunggu. Jangan tinggalin aku dong. Gundul. Aduh, tega banget.
Kau nampak sangat letih, sayang. Seluruh negeri ini pun akan kena kutuk. Tidak, sebab kaulah tumbalnya. Iya, aku memang curiga padamu. Dengus nafas di balik topengmu itu tak bisa mengelabui. Untuk apa semua ini? Kalian kaum lelaki merupakan makhluk serakah. Mau senangnya sendiri. Ibuku mati merana. Aku dan adik-adikku terlantar. Satu demi satu tewas kelaparan. Sementara ayahku bersenang-senang dengan para pelacur. Menghabiskan seluruh harta kami. Aku tumbuh dalam kegelapan dan kepahitan. Jadilah aku seorang istri yang terlanjur percaya pada rayuan mulut seorang laki-laki. Tapi ternyata sama durjananya seperti ayahku. Aku dendam dan bersumpah ingin menjadikan kaum laki-laki sebagai alas kakiku. Aku ingin dunia ini sepi dari kaum laki-laki. Sehingga aku membunuh bayiku laki-laki yang lahir dari rahimku. Jiwamu sudah tidak waras lagi akibat dihanguskan dendam. Kau sengaja menyalahi kodrat ilahi, mencintai sesama jenismu. Sumbi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia masih dekat. Bang, ayo kita lari, Bang. Sebelum penjajah dirempek, Bang. Ayo, ayo, Bang. Jalan ke arah sana, terus lurus, dan jangan sekali-kali berpaling ke arah belakang. Ayo cepat, terus jangan terlambat. Ikutlah bersama kami.
Tidak. Disinilah duniaku. Pergilah. Simpanlah. Bunyikan kalau kakak sedang ingat padaku. Triana, tinggalkanlah negeri ini. Sebentar lagi semuanya akan hancur lebur. Ayo, kau akan melihat banyak hal yang tidak ada di sini. Cowok-cowoknya itu loh. Cakep-cakep kayak aku ini. Betul, namanya King Kong alias uak. Selamat jalan. Aku akan selalu ingat kalian. Untung kalian cepat keluar. Tempat itu sangat angker. Konon dihuni oleh orang-orang bunian sebangsa peri. Tahu? Berapa lama kami berada di sana? Mamang saja belum selesai makan. Lutung Adan masih nongkrong di situ. Sudah maling, nipu lagi. Bawa dia ke lurah. Ya, ayo kita bawa. Tunggu. Ada apa ini? Kan sudah diganti rugi. Iya. Ganti rugi pakai ini. Lihat nih. Mana uang emasnya? Hah, uang emas udalmu. Lihat, Wan Abut jadi sinting. Gara-gara ilmu sihir kalian. Ya, musik kau. Ayo gue beri rame-rame. Ayo. Itu kambingnya. Ambil saya sendiri. Ayo kita pulang, udah maghrib. Ayo.
ini penuh dengan rahasia.